sepak terjang Widodo ini, Presiden Widodo ini. Saya nggak pernah menyebut Jokowi. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, dia dan orang-orang ini, kan mau memperpanjang, mau menunda pemilu, segala macam isu. Kemudian sudah mentok, kemudian mencari-cari kandidat untuk penggantinya dia. Kemudian saya bacalah konstitusi. Tidak ada celah satu lubang jarum pun. Eksekutif presiden bisa ikut cawe-cawe menentukan pemilu. Tapi itu dilakukan. Dan ini menurut saya mendustakan konstitusi. Jadi kan kenapa mendustakan konstitusi? Karena konstitusi itu kan pedoman kita dalam berbangsa bernegara. Kalau pedoman kita beragama kan kitab suci. Jadi kalau mengabaikan kitab suci kan mendustakan kitab suci, Quran, kalau kita Islam. Nah ini mendustakan konstitusi. Kok nggak ada orang ribut ya? Nggak ada orang melihat. Partai-partai politik, lembaga-lembaga institusi negara yang kita bayar itu sangat mahal, itu permisif, membiarkan semua pelanggaran konstitusi ini, mulai dari pembuatan undang-undang dan terus banyak sekali lah. Nah kemudian tiba-tiba saya dikasih tahu teman soal Jenderal Kunto itu, menurut saya baca lagi, wah ini pasti dasarnya sama dengan kita nih. Sama dengan kita, bahwa dia melihat tingkat kalangan elit ini, dia tidak menyebut presiden, tapi kan kita tahu yang disebut elit itu ya elit partai, ketua partai dan teman-temannya, gengnya presiden. Itu dia sensitif, merasa, oh ini provokatif, ini bisa memecah belah bangsa, ini bisa membahayakan kehidupan kita bernegara, berbangsa bernegara. Kemudian dia menulislah itu. Nah, bahwa melihat dari situ, pandangan saya, pandangan banyak orang lah, melihat prolog menjelang pemilu ini kan sudah seperti itu. Jadi udah kebayang pasti pelaksanaannya pasti akan menimbulkan kecurangan. Saya melihat bahwa ketika Jenderal Kunto menyadari itu, dia kemudian bangkit, dia hanya minta agar pemilu ini berjalan jurdil ya. Jadi kan pasti juga Jenderal Kunto paham juga kualitas KPU, kualitas Bawaslu, kualitas polisi nanti yang menangani di lapangan. Ini pasti penegakan hukum tidak akan berjalan. Kalau ada penyimpangan kecurangan, terus gimana dengan kepanitiaan penyelenggara pemilunya seperti itu. Sahabat Siliwangi 1922. Beberapa hari lalu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi besar di jajaran Angkatan Darat. Sebagian mutasi biasa, tetapi ada di antaranya mutasi politis. Mayor Jenderal Kunto Arif Wibowo digeser dari posisi bergengsi sebagai Pangdam Siliwangi di Bandung, menjadi Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat, Wadanko di Klatat. Kebetulan bermarkas di Bandung juga. Bagaimana dengan solidaritas pimpinan TNI? Tulisan Maijen Kunto tak mungkin keluar begitu saja sebagai sikap pribadi. Kunto bukanlah perwira tinggi yang biasa melakukan kecerobohan. Dengan merilis tulisan yang memang politis itu, Jenderal Kunto tentu sudah mengkalkulasikan dampaknya. Beliau paham betul dengan siapa dia akan berhadapan. Jajaran elit TNI, tulisan Maijen Kunto tidak mengganggu kekompakan pimpinan. Bahkan terlihat perasaan yang terwakili di kalangan militer, lewat tulisan mantan Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Kunto Arif Wibowo. Sahabat Siliwangi 1922. Karenanya, tidak mengherankan jika muncul kesimpulan yang menyatakan bahwa demosi atau pemindahan Jenderal Kunto Arif ke jabatan yang lebih rendah, diartikan bahwa Presiden diametral dengan TNI, tapi tidak salah untuk diingatkan kembali tulisan beliau, yang dimuat di Kompas pada tanggal 10 April tahun 2023, yang sangat berani terkait situasi politik belakangan ini, khususnya yang berkenaan tentang Pilpres 2024, yang mengingatkan inti dari tulisan Kunto Arif Wibowo, adalah kemungkinan kecurangan pemilu, termasuk Pilpres 2024. Kesimpulannya Kunto memberikan isyarat, bahwa TNI akan maju ke depan, jika pemilu dan Pilpres curang.
Sahabat Siliwangi 1922. Dengan kabar mutasi Maijen Kunto, tidak sedikit kalangan media menegaskan dengan diksi pencopotan untuk menggambarkan mutasi politis ini. Sebab mutasi itu sangat terasa sebagai hukuman untuk tulisan Kunto. Maijen Kunto sekarang mengurusi kurikulum Diklat TNI. Dia tidak lagi bertaji. Dan, ini yang esensial, Jenderal Kunto tidak lagi punya legitimasi untuk menyuarakan keprihatinan pimpinan TNI berkenaan dengan arah politik menjelang Pilpres dan atau pemilu tahun 2024, beda dengan posisi sebagai Pangdam. Sahabat Siliwangi 1922. Selanjutnya, kita akan mencermati apakah pencopotan atau hukuman terhadap Kunto Arif hanya sebatas tindakan Panglima TNI saja. Secara normatif, iya, tetapi mutasi politis ini sangat patut diduga sebagai perintah khusus. Jika itu dikatakan hanya tindakan Panglima TNI, maka tindakan ini menunjukkan bahwa Laksamana Yudo paham betul apa yang diinginkan oleh atasan. Mengingat hiruk-pikuk yang disebabkan tulisan Maijen Kunto, sangatlah wajar kalau Panglima TNI mendapat perintah atau minimal arahan agar Kunto dipetieskan. Demosi Kunto ditempatkan di Kodiklat AD, membuka penafsiran logis bahwa Kunto memang dibuang karena barangkali merasa tak nyaman kalau pimpinan TNI ikut memperhatikan gerak-gerik rezim. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.